Shalom, kekasih Tuhan, senang dapat berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah memelihara kehidupan kami sampai saat ini, dan saat ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu. Kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami semua untuk menjalankan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang pribadi yang berkualitas. Kita akan baca di dalam Amsal pasal yang ke-13, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang-orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa yang mengindahkan teguran, ia akan dihormati. Amin. Kekasih Tuhan, orang yang berhikmat itu hidupnya pasti berkualitas. Sebagaimana kita dengar contoh dari kehidupan Daud. Dia adalah orang yang berhikmat. Maka Daud pun pribadi yang sangat berkualitas. Permasalahannya bagaimana untuk memiliki suatu hidup yang berkualitas, hidup yang berhikmat seperti juga yang dialami oleh Daud. Kalau kita perhatikan di dalam pembacaan Amsal pasal 13 tadi, ayat 16 sampai ayat yang ke-18, yang pertama harus cerdik dengan pengetahuan. Ya, harus cerdik supaya hidup kita ini berkualitas. Kita harus cerdik dengan pengetahuan. Pengetahuan yang saya maksud di sini bukan hanya pengetahuan tentang hikmat atau bagaimana cara berkomunikasi yang baik, tetapi pengetahuan di sini ada sangkut pautnya dengan pengetahuan yang berkaitan dengan moral. Ya. Oleh karena itu, supaya hidup kita ini berkualitas, ya, dikatakan di dalam firman Tuhan ini, janganlah kita seperti orang bebal. Ya, jangan seperti orang bebal. Artinya bahwa kita ini tidak boleh ya melakukan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu. Orang bebal itu biasanya melakukan sesuatu tanpa berpikir lebih dahulu. Ya, maka kita ini harus menjadi orang yang cerdik untuk bisa memiliki suatu kehidupan yang berkualitas. Kemudian di ayat yang ke-17 dikatakan harus hidup seperti seorang duta yang setia. Seorang duta yang setia itu adalah dapat dipercaya. Ya. Seorang duta itu adalah suatu utusan untuk menyampaikan sesuatu kepada alamat tertentu.
sebagai duta yang setia, sebagai duta yang dipercaya, kita harus bisa menyenangkan siapa yang mengutus kita. Kalau kita ini sebagai duta-duta Tuhan yang diutus untuk menyampaikan kabar kebenaran kepada banyak orang, maka apa yang kita terima dari Tuhan itulah yang sepenuhnya kita sampaikan. Tetapi kalau duta-duta yang tidak setia, tidak bisa menyenangkan yang mengutus, pasti apa yang diterima dari yang mengutus itu dia sampaikan itu tidak seperti apa yang dikatakan. Tetapi kita supaya memiliki suatu kehidupan yang berkualitas, kita harus menjadi duta-duta yang setia, duta-duta yang dapat dipercaya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk hidup yang berkualitas, di dalam ayat yang ke-18 dikatakan harus selalu setia diberi masukan dan koreksi. Ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang mengaku dirinya itu setia. Seringkali sulit untuk menerima masukan, sulit untuk menerima koreksi. Padahal masukan dan koreksi dari orang lain itu adalah sesuatu yang berarti di dalam kehidupan kita, di dalam memperbaiki segala sesuatu yang tidak baik atau yang tidak benar di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang benar-benar berkualitas di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, sekali lagi, untuk hidup berkualitas ini, seseorang harus memiliki hikmat yang datang dari Tuhan. Tanpa hikmat yang datang dari Tuhan, maka hidup kita ini akan sia-sia. Hidup kita ini tidak akan berkualitas. Saya percaya keluarga besar PMC yang saat sekarang ini sedang membicarakan tentang hikmat, tentu saja hidup kita semua adalah hidup yang selalu diproses untuk menjadi hidup yang berkualitas. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami di dalam acara saat ini. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Kami percaya bahwa berkat-Mu akan senantiasa menyertai kami semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.